Nah, sekarang kita akan mempelajari benda padat yang berubah menjadi gas. Benda padat yang menjadi gas atau perubahan wujud ini disebut dengan menyublim. Jadi contoh benda padat itu misalnya kalian bisa lihat ini kapur barus atau kamper ya, yang biasa di toilet atau di lemari pakaian gitu ya. Ini lama-lama akan mengecil kalau dibuka dari kemasannya. Dia lama-lama akan mengecil, kemudian mengeluarkan aroma harum gitu ya. Lama-lama dia akan ukurannya akan berubah menjadi lebih kecil, bahkan bisa sampai hilang sama sekali. Nah, yang tadinya benda padat berukuran besar lama-lama mengecil dan hilang. Ini bukti bahwa benda padat ini atau kamper ini yang tadinya benda padat dia berubah menjadi gas ya, yang bisa kita hirup aromanya. Atau juga pengharum mobil yang padat, karena ada pengharum mobil yang bentuknya cair ya. Karena ini perubahan benda padat menjadi gas, maka yang menjadi contoh di sini adalah pengharum mobil yang padat. Karena lama-lama mobil ini akan tercium aroma harum dari pengharum ruangan atau pengharum mobil ini ya. Sekarang sebaliknya, benda gas bisa menjadi padat. Proses perubahan wujud benda gas menjadi padat ini disebut mengkristal atau menghablur. Nah, contohnya apa? Contohnya pembuatan gula batu. Kalian pernah melihat gula batu? Kalau Miss Desi suka banget nih, gula batu digunakan untuk membuat teh manis ya. Lama-lama semakin manis tehnya gitu, karena lama-lama kan akan mencair di dalam teh gitu ya, larutan gula itu. Nah, jadi proses pembuatan gula batu ini merupakan proses pengkristalan yang tadinya berupa gas menjadi padat. Kemudian pembuatan es kering atau dry ice ya. Dry ice itu berbeda dengan es batu. Dry ice ini, kalau es batu kan terbuatnya dari air ya, air putih biasa. Kalau dry ice ini terbuat dari karbon dioksida. Jadi dari benda gas yang dipadatkan. Nah, kalau dry ice ini namanya juga es, dia pasti sangat dingin, jauh lebih dingin dari es batu. Nah, jadi kita harus berhati-hati, dry ice ini tidak bisa sembarangan kita sentuh, karena ketika kita sentuh kita seperti terkena gigitan sesuatu gitu ya, karena dia sangat dingin. Jadi bisa membuat kita kaget. Jadi kita nggak bisa main sembarangan memegang ini ya, harus menggunakan alat kalau mau mengambil. Nah, dry ice ini digunakan untuk fungsinya hampir sama dengan es batu, untuk menjaga suhu tetap dingin, misalnya untuk menyimpan makanan di luar freezer misalnya gitu ya, atau menyimpan es krim. Kalian pernah membeli es krim yang misalnya Häagen-Dazs atau es krim apa sih yang namanya itu Baskin Robbins gitu ya. Kalau beli dalam bentuk kemasan, biasanya akan disertakan dry ice ini supaya menjaga es krim itu tidak mencair di jalan gitu ya. Kalau kita belinya dalam jumlah banyak gitu, jadi tidak langsung dimakan di tempat, pasti akan diberikan dry ice supaya tidak cepat mencair. Nah, proses pengkristalan atau menghablur juga bisa terjadi pada saat musim dingin di daerah tertentu yang memiliki 4 musim ya, kurang lebih sama tadi. Ketika musim dingin daerah tertentu ada yang membeku nih danaunya. Nah, di daerah yang lain, yang kalau kita di sini hujannya dalam bentuk air, tetapi di daerah tertentu, di negara tertentu hujannya dalam bentuk salju. Nah, salju atau kadang ada hujan es gitu ya. Nah, jadi itu benda gas yang menjadi berbentuk kristal ya, menjadi benda padat. Jadi salju itu termasuk benda padat ya. Itu. Kemudian ini skema perubahannya ya. Ini adalah kesimpulannya nih. Jadi 3 macam wujud benda padat, benda gas, dan benda cair. Alurnya, kalau benda padat menjadi air, menjadi benda cair disebut padat menjadi cair, melebur atau mencair. Kalau cair menjadi padat, membeku. Dari padat menjadi gas, menyublim. Dari gas menjadi padat, itu mengkristal atau menghablur. Lalu benda cair ke benda gas disebut menguap. Dari benda gas menjadi benda cair disebut mengembun. Pasti masih ingat ya, kalau diminta untuk memberi contoh, kalian pasti bisa mencontohkan. Nah, ini adalah kesimpulan dari pelajaran yang tadi Miss Desi sempat jelaskan. Nah, sekarang Miss Desi ajak kalian, yuk kita latihan nih sama-sama nih. Hubungkan perubahan wujud benda dengan contohnya. Jadi di sini ada proses perubahan wujudnya, di sini ada
contohnya. Mari kita cocokkan. Mencair, apa nih contohnya, atau apa ininya, proses yang terjadi apa. Mencair ini adalah proses perubahan. Mencair berarti dari padat menjadi cair. Yang mana? Sini, betul. Terus membeku. Membeku berarti dari cair menjadi padat. Di manakah itu cair menjadi padat? Di paling bawah sini. Menguap. Menguap berarti cair menjadi gas. Mana cair menjadi gas? Wujud cair menjadi gas di sini ya. Selanjutnya mengembun. Mengembun ini berarti gas menjadi cair. Gas menjadi cair paling atas. Yes. Terus yang terakhir menyublim. Menyublim berarti benda apa? Padat menjadi gas. Nah, oke. Mission complete. Jadi misi kita sudah selesai menghubungkan antara proses perubahan wujud benda dengan penjelasannya. Jadi bisa diganti ya, bukan contohnya, tetapi dengan penjelasannya. Gitu. Udah bisa ya. Kalau kalian masih bingung, nanti kalian putar ulang videonya. Nah, pemanfaatannya. Jadi perubahan wujud benda ini bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya penguapan itu bisa dimanfaatkan oleh para petani garam untuk memperoleh garam di laut. Kemudian pencairan atau proses mencair tadi ya bisa digunakan untuk melebur logam. Jadi istilah lain mencair itu melebur ya. Jadi logam atau plastik itu kan bisa dicairkan kemudian dibentuk sesuai kebutuhan. Kalau logam itu misalnya kita mau membuat kaleng atau membuat kemasan dari aluminium gitu ya, jadi harus dipanaskan dulu baru nanti dicetak. Plastik juga sama, benda-benda plastik di sekitar kita ini dicetak yang tadinya dalam bentuk cair biji besi lalu dicetak menjadi sesuatu, menjadi barang yang kita butuhkan. Pengembunan digunakan untuk mendinginkan suhu ruangan. Nah, ini seperti AC yang ada di rumah masing-masing ya, atau yang ada di tempat kalian berada kalau ada AC-nya. Proses pembekuan dimanfaatkan untuk membuat es krim atau membuat es batu ya. Lalu proses penyubliman, menyublim itu yang tadi ya, jadi benda padat menjadi gas, itu untuk mengharumkan ruangan, mengharumkan mobil, mengharumkan lemari pakaian atau mengharumkan toilet misalnya ya. Lalu yang terakhir penghabluran atau pengkristalan itu untuk membuat es kering. Ingat, es kering berbeda dengan es batu ya. Kalau es batu dari air, tapi kalau es kering adalah es dari karbon dioksida atau CO2. CO2 ini adalah benda gas. Oke, selanjutnya nah silakan kalian pelajari secara mandiri halaman-halaman ini. Kalau ada pertanyaan nanti disampaikan kepada guru masing-masing ya. Selamat belajar untuk kita semua. Salam sehat untuk kalian bersama keluarga.